Parah lagi kalau kamu marung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu itu warung kok tamu. Faslun fil ihsan bil gharsi. Jadi ada orang nanam tanaman di mana saja, kemudian kata Rasulullah SAW ngendikane, "Ma min muslimin yahrisu gharsan illa kana ma ukila minhu sadaqatan wa ma suriqa minhu sadaqatan." Jadi Nabi itu kadang ngendikan, "Wa ma akala sabu fa walahu sadaqah." Tidak ada seorang mukmin atau muslim menanam satu tanaman, misalnya Anda menanam mangga di tengah hutan atau di tanah kamu sendiri, kata Nabi itu dimakan belum ya sudah kok, bahkan Nabi ngendikan ada yang mencuri juga sudah. Maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dilegalkan. Tapi jangan mengajari mencuri, tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga. Karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada makanya uniknya Nabi ngendikan wa ma suriqa minhu ya sodako, yang dicuri pun nanti berstatus. Tapi ya jangan mobil. Ya yang ringan-ringan. Itu kalau di kampung saya, umumnya kampung lah, masih di kampung. Di kampung itu ada adat unik. Kalau ada orang punya semangka banyak, kemudian ada tukang penggembala ngambil satu. Itu kalau ditaburi atau disalahkan, itu orang menyalahkan yang punya semangka. Wong kok ditimu ngono kok geger. Ada konsensus, ada apa? Jadi agama itu yang ngaramkan nyuri, tapi juga ngaramkan medit. Itu perlu dicatat ya. Coba sama lihat di kampung-kampung, ada orang punya 1 hektar atau 1 ladang, terus punya mangga banyak. Ada yang nyuri 1 digebukin, orang nyalakan siapa? Nyalakan yang gebukin atau nyalakan yang nyuri? Nyalakan yang gebukin. Lah yang nyuri kan karuan salah, jadi nggak perlu disalahin gitu. Tapi yang jelas Nabi ngendikan kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri, bahasanya Nabi masih suri kok, maka itu menjadi sedekahnya dia. Nah kemudian di fikih itu ada bab yang agak sensitif, namanya ulima ridho. Ulima ridho itu nggak pamit, tapi kira-kira yang punya pasti boleh, itu boleh. Wah kalau enggak semua dosen, semua kiai, semua santri pernah nyuri kalau itu. Karena gini, misalnya saya akrab, ya saya misalnya akrab sama seseorang, pas di kamar mandi gitu. Terus saya pakai HP-nya, karena penting tak pakai handphone. Itu nyuri apa pinjam? Enggak jawab. Nyuri apa pinjam? Nyuri, enggak pamit. Tapi kalau dikatakan nyuri, temen-temen akrab itu kok gitu aja kok. Parah lagi kalau kamu marung, itu di fakir itu mesti nyuri semua. Coba kamu ke warung, terus ada gedang goreng di situ kamu makan. Coba itu apa? Nyuri apa enggak? Dikatakan nyuri itu di depan umum. Dikatakan beli wong belum kamu bayar. Dikatakan tamu wong itu warung kok tamu. Jadi di fakir itu didiskusikan seperti itu. Nah, kalau dikatakan, ya coba itu status kamu makan itu apa coba? Ketika Anda makan statusnya apa? Nyuri kan, kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam. Loh nyatanya ada yang nyuri juga, habis 3 bilang 2. Coba seperti itu. Nah di fikih itu sampai jadi debat ya, jadi perdebatan seru itu. Namanya be' mu'athah. Fikih itu bakat be' apa? Mu'athah. Be' mu'athah itu tidak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Ya sama lagi nggak ada ijab qabul, tapi secara adat seperti itu. Akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai 5. Nanti kelihatan nggak benernya begini, kita punya asumsi, punya estimasi harganya per 1 itu 1.000. Ternyata sama bakulnya bilang 5 berarti misalnya 10.000 apa? Kita kan estimasinya 1.000, ternyata diregani 2.000. Kita akan kaget. Jadi lalu pertanyaannya, fikih itu menjawab, lalu yang kita ikuti dengan jadi hakim itu kata baik penjual apa pembeli? Kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya. Dan kamu tidak dimasukkan jual beli tapi ihsan.
merusak harta orang lain tidak pamit, maka kamu diberi sanksi. Harganya mahal. Jadi sebenarnya kalau di fikih adik kan penjualnya bilang harganya 100.000, itu di hakim harus menang yang penjual. Karena kamu merusak harta orang lain tanpa pamit. Jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak hak orang lain. Makanya itu kalau di persidangan dimenangkan penjual karena pemilik. Ya terserah saya, yang punya saya. Mau apa kalau kamu? Kamu aja selonang-selonong apa? Makan yang nyuruh. Makanya saya pernah kenal sama Kiai Jawa Timur, itu orangnya khusyuk. Itu kalau marun itu sampai gatalnya mantel. Teman saya mondok, Bu, ini gedang goreng begini 1.000 deh, ini dibayari 1.000, baru dimakan. Masih di tempat itu dia kepengen lagi, akad lagi. Bu, ini pinten, ini telah goreng harganya pinten 1.500, dibayar lagi. Saking ininya akadnya itu jelas. Lama-lama anak itu tiap marung, dia cuma marung gede yang uang. Jadi kadang orang bener itu yang repot no. Orang bener itu kadang yang repot, tapi itu memang bener betul. Nah, makanya di fikih itu ada bab namanya bab polimar itu. Di kampung itu kalau ada orang punya semangka 1 hektar atau punya pohon mangga, kok orang ngambil satu pamit itu mesti dimarahin kalau orangnya dermawan. Cung ngono kok kita butuh yang berjubuk. Makanya saya katakan nyolong ya haram, tapi medit juga. Ya itu aja Gus, nggak usah terus berarti Gus ngalalkan nyolong ya enggak. Kamu itu kamu menyimpulkan sekacau itu ya enggak seperti itu. Tapi ini saya nyamak nanti hadis. Kenapa Nabi ngintikan wa masuri kaumin sodako yang dicuri pun berstatus sodako karena bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekor. Dikatakan nyuri karena nyatanya tidak pamit. Dikatakan sodako nyatanya yang punya ikhlas. Ini kan dua bahasa paradok. Wong nyuri kok statuskan sodako. Dari definisi nyuri ya memang nyuri enggak pamit. Tapi dari nyatanya halal karena yang punya ridho namanya sodako. Kamu milih mana? Bahasa nyuri atau sodako? Ya nyurinya ya ada. Sodakonya juga ada. Ini jelas ini hadis sodako. Wama suri kauminhu sodako. Terus wama akalas sabu bahwa lalu sodako. Misalnya yang makan itu burung atau apa ya juga jadi sodakonya dia. Makanya di fikih bab paling sulit namanya bab mu'atoh. Itu perdebatan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Mu'atoh itu adalah satu akad jual beli yang ditentukan oleh adat. Tidak ada ijab kabul. Ya itu tadi kayak orang marun tadi. Orang marun lalu makan gedang goreng itu statusnya atau naik bis. Sama kan nggak pernah kepikiran, karena sama nggak pernah mengkaji fikih serius. Yang kepikiran ya kita ini yang mengkaji fikih. Coba saya naik bis, biasanya saya kalau dari Jogja sering bis dari Semarang sampai Pandangan, sampai rumah saya Pandangan 4 jam dari Semarang. Jadi kalau saya ngajar di sini itu 8 jam. Jadi kalau sampai ada pintar ya kebangetan 8 jam. Coba sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta, ada bis tak stop berhenti kan, terus saya naik. Setelah 100 kilo atau 50 kilo baru ada tarikan uang, bayarnya sekian. Lalu sebelum Anda bayar kita punya apa? Pinjam apa gasal? Nggak pinjam apa gasal? Dikatakan gasal kan supirnya yang berhenti. Terus dikatakan pinjam, nyatanya nanti disuruh bayar. Dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar, statusnya apa? Nah kalau numpang begini, pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun. Jadi fikih itu punya sekian PR. Makanya di fikih itu mau tidak mau harus ada babun. Bab bagaimana transaksi sin ulima itu tidak ada akad yang verbal maupun eksplisit, tapi sudah diketahui kali itu pasti itu. Ya kayak tadi, namanya bagol, ada orang makan gedang goreng itu ya seneng karena dianggap aset, dianggap kepayon terus. Tapi yang makan, ini masalahnya punya estimasi, yang mulai masalah kan punya estimasi. Kemudian nak sanggup pas 2.000 gitu, ternyata di luar dugaan harganya 5.000. Makanya kalau kita sebagai kiai, saya sering punya santri yang pedagang gitu. Jadi pesan saya, tolong tarik harga itu dikasih. Makanya kayak warung Padang, beberapa warung yang udah gitu pasti didian dia itu disuruh apa nulis apa
Tarik apa? Karena kalau akad-akatan terus kan capek ini yang bagulnya ini. Kamu itu dia dua bagian bentuk 30 ini harganya berapa? 1.000 dibayar. Itu anaknya orang sufi. Saking sufinya bapaknya itu dulu era Faisal itu gak pernah diwasa. Karena bapaknya itu orang sufi. Nanti kalau Faisal itu uangnya ketukar sama uangnya orang lain, itu yang dikasihkan tidak uang saya, tapi uangnya orang lain. Jadi kalau ngirim anak itu pasti ada orang sufi itu. Kalau di UI kayaknya nggak pernah ada. Udah modern sekali. Sampai situ karena takut uangnya itu. Lain yang kamu terima itu tidak uangnya bapak, tapi uang orang. Coba seperti itu sah nggak gitu? Misalnya wesel online, yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain? Boleh tidak? Itu kalau menurut teori profesional kan nggak boleh. Mau miliknya orang lain kok di. Yang menjadikan boleh karena apa? Ulima ridho, orang lain itu juga ridho karena tergantung. Kalau kamu ngajukan kredit ke bank, uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang banyak. Pamit nggak? Kita panjang kalau cara begini. Makanya begitu ada bab nanya bab ulima ridho, ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal, tidak ada ijab kabul, tapi ulima ridho. Kira-kira orang ini. Sehingga di kampung-kampung menurut saya adat itu bijak sekali. Kalau ada orang penggembalaan, tapi kalau dosen ya jangan, kalau kiai ya jangan. Itu kalau ngelak ya ngambil degan milik orang yang banyak. Jangan yang orangnya miskin punya pohon hanya satu, yang kira-kira punya banyak diambil. Itu kalau yang punya dipamitin, Pak, tadi saya ngambil degan jenengan itu gimana? Mulai kok pamit ya, cocok. Karena dianggap satu sepele yang harus diridhokan. Akhirnya gara-gara pernah satu itu nggak perlu pamit, yang lainnya ikut-ikutan. Lah yang mulai banyak itu yang belum pernah kayak gitu. Jadi kalau satu dua kan dimaklumi. Makanya kalau di dunia kiai ini kisah nyata ya. Ini bukan anekdot kisahnya. Ada kiai sufi. Kebetulan ini saya kenal orang ini karena masih keluarga. Orangnya sufi sekali. Itu punya pondok, pondoknya itu model pondok yang berkah. Yang nyantri orang-orang Madura. Itu kalau ayamnya kiainya makan, itu kalau santri makan kan dinampanan. Itu Pak Rektor tahu karena pernah mondok. Dinampanan Pak Rektor. Pak Rektor itu temennya itu murid saya. Ngajinya di Bujur. Itu dulu pakai nampan. Itu ayamnya datang Pak Rektor itu nggak berani busa karena ayamnya dia. Padahal sudah dinampan ikan makan. Ya semuanya nunggu. Ayamnya dapet, ya habisin aja. Kiainya tahu karena kiainya orang sufi terus bikin gini. Ya wes dong, nah ayam saya makan makanan kamu halal. Seneng. Itu digasang sama santri-santri. Jadi kalau jam makan disengajakan gitu biar ayamnya pada datang terus ditutup disembelih. Maka kebaikan itu kadang punya efek keburukan tadi. Satu orang dikasih ridho, ya sudah cuma degan satu gak apa-apa, semuanya ikut. Karena ngasih tahu, ternyata Pak Haji itu gak apa-apa, kalau mau ngambil aja. Singkat cerita suatu saat yang makan ini bukan ayam, tapi kambing. Akhirnya pikirannya santri tadi itu masuk ilmu yang definisi yang pertama, berarti halal juga. Sebenarnya kambing bukan ayam lagi ini sekarang. Nah setelah kambingnya hilang Pak Yai tadi mau ngaji gini, beliau datang ke majlis tapi tidak ngomong sama sekali. Kelihatan emosi, menahan emosi. Santri diem semua, takut semua. Ada santri cerdas, ini sudah di majlis kalau tidak ngajar, nggak ngomong, nggak marah tapi cuma diem, ngumpet emosi. Wal kali ini lalu itu kira-kira. Yang di belakang tahu ini pasti urusan kamu. Yai, jangan marah karena kambing ya. Kiainya ya cerdas langsung bilang, yo kegedean aja. Maksudnya itu. Jadi yang belakang itu langsung bilang, Yai katanya yang makan makanannya santri itu halal. Nah kambing Pak Kiai makan makanan santri maka halal. Yo nak petis kegedean aja. Kalau kambing itu ya kebesaran itu maksudnya. Nah cerita di kampung kita seperti itu. Ketika satu degan itu dimaklumi, orang itu kadang ngambil 10 dijual. Oh, itu kebanyakan ya.
Nah makanya di fikih itu hebat. Makanya Imam Abu Hanifah mengesahkan beul mu'atoh itu ulung-ulungan. Jadi tidak ada akad. Makanya kalau seperti penjualan online atau yang pakai apa terus uang ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri, itu repot kita sah. Makanya fikih menyediakan banyak jualan yang seperti di kampus-kampus seperti kalau bapaknya pas pulang, anak ngambil sendiri, nanti ngambil susu kembalian sendiri. Itu menurut Hanifah sah, dimasukkan bab mu'atoh, melebu berdefinisi aulima itu. Karena kalau kita sebagai teman akrab, misalnya di kamar mandi ditotok-totok, aku pinjam HP-nya, mesti tersinggung ngono ae kok. Pinjam pulpen, sebenarnya pinjam pulpen itu haram. Yang namanya pinjam itu sesuatunya utuh. Kalau pinjam pulpen kalau enggak itu mangsinya. Pinjam HP, pulsanya kalau kan. Kalau nurutin gitu, wah, kita dosa terus. Mau pinjam kok ada yang apa? Berkurang. Definisi istiarah atau arah itu maaf bakal ini sesuatunya masih utuh. Coba saya pinjam mau ke kamar belakang, airnya terkapur, terkurangi enggak? Tapi masa redaksinya, saya pinjam kamar mandinya, minta airnya. Itu konversi saya berbuat tersinggung. Oh segitunya itu. Maka lagi nyolong yang terparah, tapi medit. Nah, jadi kira-kira kalau Nabi masih sugeng, ada orang nyolong pelem, cuma nyolong. Tapi kalau yang punya marah, cuma medit. Kira-kira gitu. Jadi yang nyolong ya dididik, yang medit juga dididik. Ini jelas hadisnya apa? Wa masuri komin dua apa? Sodakotun wa ma'akala sabu bahwa lalu sodakotun. Wa uyana dan seterusnya. Mungkin kembali ya.